Selanjutnya, kita akan coba membuat fitur untuk memberitahu bahwasanya ketika di sini 3, kemudian apa namanya, jumlahnya itu melebihi dari stok yang ada, maka tidak akan bisa ditambahkan. Oke, langsung saja. Kita buka controller penjualan. Berarti maksudnya di bagian tambah keranjang ini ya. Jadi di sini akan semakin banyak codingan yang akan ada. Berarti tadi di bagian ini. Jadi kita bisa pakai, ini ada stok lama sama ini ada jumlah. Nah, berarti artinya adalah tidak akan bisa menjalankan perintah simpan sama perintah update pada produk. Jadi dimulai dari sini. Jadi perintah ini kan perintah untuk input ke tabel penjualan detailnya. Kemudian di bawahnya ini kan apa namanya? Nah, ini adalah perintah untuk mengupdate ke produk. Jadi ini simpan ke detail penjualan, ini update ke produk. Ini perintah yang akan dijalankan kalau berhasil menambah keranjang. Nah, sekarang ketika stok yang ada sama jumlah yang diinputkan itu lebih besar, maka tidak bisa. Kita buat if di atasnya ini. Di if jika stok lama kurang dari jumlah, katakanlah stoknya itu 3, apakah 3 kurang dari berarti rumusnya adalah stok lama itu harus lebih besar sama dengan, berarti ya ini lebih besar sama dengan. Nah, baru dia bisa mengeksekusi perintah ini. Kemudian jika tidak, dia akan menampilkan perintah notif ini, yaitu notifnya adalah produk yang dipilih tidak mencukupi, seperti ini. Oke, sekarang akan kita coba. Ini ada 5, kita tambahkan 6. Oh, masih bisa. Kalau saya hapus, sebentar, sepertinya ada bugnya. Kalau kita tambahkan 2, oke, berhasil. Ini 3 tadi, ini 5. Kalau kita tambahkan 6, harusnya kan nggak bisa. Kok bisa? Sebentar, kita cek lagi. Pasti ada yang salah di bagian sini. Masya Allah, ini belum dihapus. Nah, ini kayak gini. Jadi ini kan data stok lama yang diambil dari database, kemudian ini dari yang diinputkan. Kita coba 6, pasti nggak bisa. Oke, nggak bisa ya. Kalau 5 dia bisa. Oke, itu yang pertama. Sekarang kita buat lagi notifikasi kalau produknya itu sudah dimasukkan, dia tidak akan bisa diinputkan lagi. Untuk caranya berarti kita bikin if lagi, yaitu if check. Jadi kan bukti bahwasannya transaksi pada tabel keranjang itu berjalan, itu ada ID produk di kode penjualan ini. Jadi kayak gini contohnya. Ini misalkan 2, kita cek di sini. Nah, di sini ada ID produknya 6, kemudian kodenya ini,
Jadi kita cari apakah ada data pada detail penjualan dengan kode penjualan ini dan di produk ini. Kalau ada datanya berarti sudah diinputkan. Kalau nggak ada atau nol berarti belum diinputkan. Ini di sini kita buat apa namanya perintah select ke tabel detail penjualan where pertama ID produk so yang diinputkan, kemudian ini biar lebih enak nih ya saya ini saya kasih ini aja panjang ini. Ini kan ID produknya, kemudian kode penjualannya, kemudian kita tampung ke dalam variabel check. Ini pakai this db ini ya, row bisa, row kayak gini bisa, atau result array bisa. Saya pakai result array aja. Result array. Nah, kemudian pada bagian ini, bagian check, ini kita kasih if lagi. Jadi ini akan dijalankan langsung di bawah sini boleh. Jadi jika if check sama dengan kalau ada ya berarti kan not null, berarti kayak gini. Jika dia tidak kosong, tidak ada isinya kayak ini, atau kayak gini juga bisa boleh, not null ini, tapi lebih enak kayak gini deh, gini aja. Terus ada perintah ini, perintahnya berarti produk sudah dipilih. Berarti ini jika cek itu ada datanya atau tidak kosong, berarti sudah ada, maka akan tambahkan notif produk sudah dipilih. Kemudian dia akan langsung kembali lagi ke halaman yang ini tadi, di halaman transaksi ini. Sekarang kita coba satu. Oke, nggak bisa ya yang lain. Loh, bentar, ini sepertinya ngebug. Ini tinggal kita cek, pakai apa namanya, vardam. Isinya apa ini, cek ini, kita kasih day array 0. Kalau yang ini array 1 bener 0, berarti yang salah di bagian ininya ya, atau pakai ini aja kayak gini, tidak sama dengan. Kita ulangi lagi, kalau ini sama nggak bisa 1. Oke, bisa ya ini. Jadi tadi yang salah di bagian if nya ini. Jadi ini artinya tidak sama dengan. Jadi apabila variabel check tidak sama dengan 0 atau tidak kosong, ada isinya, dia akan seperti ini. Oke, itu saja untuk video kali ini. Selanjutnya nanti kita buat pada menu bayar.